Assalamualaikum bunda-bunda, selamat siang. Hari ini saya akan membuat tahu goreng crispy. Bahan-bahannya terdiri dari tepung terigu sama tepung beras. Tepung terigunya 1, tepung berasnya 2, 1:2. Banyakin tepung berasnya daripada tepung terigunya. 1 sendok teh garam, 1 sendok teh merica, 1 sendok teh ketumbar. Kita aduk aja. Setelah rata kita masukkan air sedikit demi sedikit. Kita aduk. Jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer, sedang-sedang saja. Oke, adonannya sudah jadi, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental, sedang-sedang saja. Selanjutnya kita masukkan tahunya ke dalam larutan yang kita buat tadi. Kita balur. Selanjutnya kita bulirkan ke tepung panir. Bulirkan saja. Setelah kita balur dengan tepung panir, kita akan masukkannya ke dalam minyak goreng yang sudah panas. Kita goreng saja. Sampai kuning kecoklatan. Setelah kecoklatan, kita balik tahunya. Setelah kecoklatan, kita bisa angkat tahunya. Lalu kita tiriskan. Tahunya sudah matang. Cukup sekian dulu bunda-bunda vlog dari saya masak tahu goreng crispy. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bunda-bunda, selamat siang. Hari ini saya akan membuat kue kumbu. Bahan-bahannya terdiri dari kacang hijau yang udah saya rendam, saya kukus, saya hancurkan. Kalau bunda-bunda mau melihat resep membuat isian kue kumbunya, kue kacang hijaunya, bisa dilihat di vlog saya jualan untung onde-onde. Di situ saya ada resepnya membuat isian untuk onde-onde sama dengan isian kue kumbu. Selanjutnya isiannya itu kita bentuk seperti ini. Selanjutnya kita akan mencampur tepung terigu sama tepung beras 2:1. Kita campur saja. Jangan lupa ditambahi 1 sendok teh garam. Kita campur. Selanjutnya kita masukkan air sedikit demi sedikit. Adonannya tidak encer, tidak terlalu kental, sedang-sedang saja. Kita campur. Setelah adonan seperti ini sudah cukup, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Selanjutnya kita akan membalur. Kita panasi dulu minyak. Sudah panas, kita pakai api yang sedang saja. Selanjutnya kita akan balur. Kita balur. Selanjutnya kita masukkan saja ke penggorengan.
Oke. Kita goreng hingga kuning kecoklatan. Setelah mulai kuning kecoklatan, kita balik kuenya. Setelah kue kumbunya mulai kuning kecoklatan, kita bisa angkat dan kita tiriskan. Kue kumbunya sudah matang. Cukup sekian dulu bunda-bunda vlog dari saya masak kue kumbu atau kue kacang hijau. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bunda-bunda, selamat pagi. Hari ini saya akan membuat onde-onde. Bahan-bahannya terdiri dari tepung ketan 250 gram, gula 70 gram, dan air 150 ml. Selanjutnya kita akan mencampurkan dulu bahan yang kering. Baru kita masukkan airnya sedikit demi sedikit sambil diaduk. Kalau adonan sudah campur rata seperti ini dan tidak lengket di tangan lagi, kita bisa diamkan adonannya selama 1 jam. Kita tutup saja pakai plastik urai pengrep. Selanjutnya kita akan membuat isian onde-ondenya. Terdiri dari 200 gram kacang hijau yang telah direndam dengan air panas selama 1 jam, kemudian dikukus selama 30 menit. Baru kita masukkan ke blender untuk kita haluskan. Kita campurkan bersama 100 ml santan dan 1 sendok teh vanili. Kita hancurkan pakai blender. Setelah halus, kita akan memasaknya dengan gula 125 gram dengan 1 lembar daun pandan. Kita masak saja dengan gula 125 gram dan 1 lembar daun pandan serta 1 sendok teh garam. Kita masak sampai airnya menyusut dan kering. Dengan api sedang saja masaknya ya. Setelah adonan sudah keras seperti ini, sudah cukup. Kita matikan kompornya. Setelah adonan didiamkan selama 1 jam, kita bentuk adonan bulat-bulat agar lebih menggampangkan, agar ukurannya lebih sama. Kita bentuk bulat-bulat, ukurannya terserah ya bunda-bunda. Selanjutnya kita akan mengisi kulitnya dengan kacang hijau yang kita masak tadi. Oke, kita tutup saja, bentuknya bulat-bulat. Setelah diisi dengan kacang hijau, kita akan membalurnya dengan wijen dan menggorengnya. Kita balurkan ke wijen.
Setelah adonan dibalur dengan wijen, kita akan menggoreng adonannya. Panaskan minyak terlebih dahulu. Kita menggorengnya dengan api sedang saja. Setelah panas, kita masukkan onde-ondenya. Kita masak sampai kekuningan, baru kita balik. Setelah kekuningan, kita balik adonannya. Onde-ondenya sudah kekuningan, kita bisa angkat. Onde-ondenya sudah matang. Cukup sekian dulu bunda-bunda memasak onde-onde isi kacang hijau. Atas perhatian bunda-bunda saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bunda-bunda, selamat siang. Hari ini saya akan membuat roti gambang. Bahan-bahannya terdiri dari 150 gram tepung terigu protein sedang, 65 gram tepung roti, 25 gram gula pasir, 1 sendok teh soda kue, 1 sendok teh baking powder, dan 1 butir telur, 50 gram margarin, serta 90 gram gula merah yang disisir halus dan dicairkan bersama air 35 ml. Selanjutnya kita akan mencampur bahan-bahan yang kering terlebih dahulu. Setelah tercampur, kita bisa memasukkan 1 butir telurnya. Kita aduk. Selanjutnya kita masukkan air gula merahnya sedikit demi sedikit. Kita aduk lagi. Selanjutnya kita masukkan margarin. Kita aduk. Setelah adonan tercampur rata, kita diamkan adonan selama 20 menit. Kita tutup dengan plastik wrapping wrap. Setelah 20 menit, adonan kita bisa cetak di atas loyang yang telah diolesin mentega. Bentuknya terserah ya bunda-bunda. Di sini saya akan membuat bentuk yang panjang lonjong segi 4. Saya bentuknya seperti ini saja. Setelah dicetak, kita masukkan rotinya ke oven yang telah dipanasi dengan suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah selama 35 menit atau sampai matang. Rotinya sudah mulai mengembang. Setelah 35 menit, roti sudah mulai coklat tua, sudah matang. Kita bisa angkat. Rotinya sudah kita keluarkan dari oven dan kita tunggu dingin, baru kita bisa lepaskan dari loyangnya. Roti gambangnya sudah dingin dan dikeluarkan dari loyangnya. Beginilah penampakannya bunda-bunda roti gambang, roti zaman era kolonial, garing-garing, manis. Cukup sekian dulu vlog dari saya masak
roti gambang. Atas perhatian bunda-bunda saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, selamat siang. Hari ini saya akan membuat roti daging isi ayam. Bahan-bahannya terdiri dari tepung terigu cakra 225 gram, ragi 1 sendok teh, baking powder setengah sendok teh, gula pasir 25 gram, 1 kuning telur, serta 1 sendok teh garam. Kita aduk aja. Selanjutnya kita masukkan mentega sebanyak 25 gram. Kita aduk menteganya sampai rata. Setelah rata, kita masukkan air es sebanyak 125 ml. Sedikit-sedikit saja bunda masukinnya. Oke, kita aduk lagi. Kita aduk terus sampai gulanya tidak terasa lagi di tangan dan sedikit kalis. Adonan sudah mulai setengah kalis. Setelah adonan setengah kalis, tanda-tandanya kalau dipegang dia udah nggak ada terasa lagi butiran gulanya dan tidak begitu lengket lagi di tangan. Selanjutnya kita akan diamkan selama 15 menit. Kita tutup dengan wrapping wrap. Kita tutup saja pakai plastik wrapping wrap dan diamkan selama 15 menit. Sambil menunggu adonan rotinya, kita akan membuat isian ayamnya. Kita lelehkan mentega. Setelah meleleh, kita masukkan bawang bombay separuh. Kita tumis sampai harum dan berubah warna bawang bombaynya. Setelah harum dan berubah warna, masukkan suiran ayam yang telah direbus, lalu disuir-suir. Kita aduk saja. Kita tambahin sedikit air. Selanjutnya kita tambahin merica bubuk, gula, garam, lalu kita aduk. Selanjutnya kita bisa menambahkan saus cabai. Oke, sesuai selera ya bunda-bunda. Saus tomat, oke, lalu kita aduk.
terakhir kita bisa masukkan sedikit bubuk pala agar lebih enak. Kita aduk, kita masak sampai sausnya meresap ke dalam ayam dan sedikit mengering. Jangan lupa isi perasa bunda-bunda. Sausnya sudah meresap ke dalam ayam dan rasanya sudah mantap. Kita bisa matikan kompor untuk isian rotinya. Setelah isian rotinya matang, kita dinginkan dulu. Lalu kita akan melihat adonan roti yang sudah kita diamkan selama 15 menit. Setelah adonan 15 menit, kita kempiskan dan kita akan membaginya. Kita balur tangan kita dengan sedikit minyak dan tempat untuk membentuk adonannya juga dikasih minyak. Untuk lebih menggampangkan di dalam membagikan adonannya, kita bentuk seperti ini. Lalu kita bagi menjadi 10 bagian yang sama rata. Kita bagi saja menjadi 10 bagian. Setelah kita bagi menjadi 10 bagian, kita akan membentuk adonannya bulat-bulat dengan cara merondingnya seperti ini. Kita ronding saja. Oke, sudah cukup dan kita akan mendiamkannya selama 10 menit. Kita diamkan adonan selama 10 menit. Setelah adonan didiamkan selama 10 menit, kita bisa mengisi adonan dengan ayam yang telah kita buat dengan cara menipiskan kulitnya. Lalu kita taruh saja isian ayam yang kita buat tadi di tengahnya. Baru kita tutup, dan kita bulatkan dan tutup rapat ya bunda-bunda. Setelah adonan diisi dengan ayam, kita diamkan selama 20 menit sampai mengembang. Setelah adonan 20 menit, kita bisa memasukkan adonan ke dalam putih telur. Oke, selanjutnya kita masukkan ke atas tepung panir. Kita balur saja dengan tepung panirnya. Setelah dibalur dengan tepung panir, kita akan menggoreng rotinya di dalam minyak yang panas, lalu apinya sedang saja. Setelah minyak panas, kita bisa memasukkan roti yang telah kita kasih tepung panir tadi. Kita masak sampai kuning kecoklatan dengan api sedang saja. Setelah sedikit kecoklatan, kita balik adonan. Dan kita tunggu sisi bawahnya sampai kecoklatan baru diangkat. Setelah kecoklatan bawahnya, kita bisa angkat dan kita tiriskan. Roti goreng isi ayamnya sudah jadi, sudah matang. Inilah hasil akhirnya bunda-bunda. Cukup sekian dulu vlog dari saya, masak roti goreng isi ayam. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bunda-bunda, selamat siang.
Hari ini saya akan membuat roti gulung sosis keju saus. Bahan-bahannya terdiri dari roti yang kita giling sampai tipis agar mudah untuk digulung, sosis, keju per lembar, sama saus. Pertama, kita taruh kejunya di atas rotinya, lalu kita taruh saus di atas kejunya. Selanjutnya kita taruh sosis di atasnya, baru kita gulung rotinya. Setelah rotinya kita gulung dengan sosis dan keju, kita akan menggorengnya menggunakan mentega, dibalurkan telur dulu. Kita lelehkan mentega untuk menggoreng rotinya. Setelah menteganya cair, kita masukkan roti yang kita gulung tadi ke dalam kocokan telur dan kita balur saja seperti ini. Gunanya juga telur ini supaya untuk mengikat, supaya ininya tidak menyebar saat digoreng. Oke, kita masukkan saja ke dalam penggorengan. Oke. Sampai kuning kecoklatan. Roti gulung sosisnya udah matang, kita bisa tambahi dengan mayonis supaya lebih cantik di atasnya, dan ditambahi dengan saus juga bisa supaya lebih cantik. Oke, kalaupun kita tidak mau menggorengnya, ini bisa juga di frozen. Jadi pada saat mau memakannya, kita tinggal mengeluarkan dan memanaskannya lagi di atas mentega. Ini bisa dijadikan juga untuk bekal anak sekolah. Rasanya nikmat, buatnya praktis. Cukup sekian dulu bunda-bunda membuat roti gulung sosis keju saus. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bunda-bunda, selamat pagi. Hari ini kita akan membuat kroket. Bahan-bahannya terdiri dari kentang yang telah dikukus dan dihaluskan, 1 butir kuning telur, 125 gram tepung terigu, dan 1 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh merica. Selanjutnya kita akan memasukkan tepung terigu dan susu bubuknya ke dalam kentangnya. Campurkan. Kita campur sampai rata.
Selanjutnya kita masukkan garam dan merica bubuknya. Kita aduk lagi. Selanjutnya kita masukkan 1 butir kuning telur. Kita campur lagi. Setelah tercampur rata, jangan lupa icip rasa. Kalau kurang garam bisa kita tambahi, atau kurang merica kita tambahi. Selanjutnya kita akan membagi adonan. Sebelum diisi, kita bentuk bulat-bulat agar lebih menggampangkan. Besarnya terserah ya bunda-bunda. Oke, kita bulat-bulatkan seperti ini. Nanti baru diisi dengan isiannya. Sini saya akan mengisi dengan abon ayam. Abon ayam yang rasa pedas yang saya beli, yang sudah siap. Setelah dibulatkan, kita isi dengan abon ayam. Lalu kita bungkus abon ayamnya. Oke. Ini kita bentuk kroketnya seperti ini jadinya. Oke, kita lanjutkan dengan kroket selanjutnya sampai selesai. Setelah kroketnya kita isi, kita akan membalur kroketnya dengan tepung terigu. Kita balur dengan tepung terigu gunanya supaya kroketnya nanti pada saat digoreng tidak pecah. Setelah itu kita masukkan ke adonan telur. Kita pakai yang tangan kiri, jadi yang basah kita menggunakan tangan untuk yang basah, tangan yang kering kita gunakan untuk pakai yang kering. Setelah kita balur ke kuning telur, kocokan telurnya kita masukkan ke tepung panirnya. Kita pergunakan tangan yang kering, jadi tangannya tetap gak kotor. Oke. Oke, seperti ini kita lakukan sampai habis. Setelah kita balur kroketnya dengan tepung panir, kita akan menggoreng kroketnya. Minyak mendidih, kita masukkan kroketnya. Kita goreng sampai kuning kecoklatan.
setelah kuning kecoklatan, kita bisa angkat kroketnya dan kita matikan kompornya. Oke, kroketnya sudah siap. Beginilah hasil akhir kroket isi abon ayam pedas. Atas perhatian Bunda, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.